jurnalis yang tadi satu persatu sudah disebutkan dari kontingen daerah mana. Alhamdulillah hari ini walaupun cuaca agak hujan, suasana dingin, tapi tetap bisa menghangatkan suasana karena tentu dalam media gathering ini kita menjadikan ini sebagai ajang silaturahim ya. Pasti juga teman-teman juga sangat senang gitu ya bisa ketemu dengan teman-teman dari berbagai wilayah. Kami dari panitia tentu sangat berterima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dalam kegiatan media gathering tahun 2024 ini, dan ini memang bersifat annual, digelar secara tahunan dengan semangat kita ingin semakin meningkatkan sinergitas dan menjadikan momen ini untuk memberikan gambaran terkait dengan perkembangan penyediaan energi di wilayah timur Indonesia. Nah, kami berharap teman-teman semuanya bisa ikut aktif selama 3 hari ke depan atau 2 hari ke depan ya, jaga kondisi juga kesehatan, dan kita berharap teman-teman juga bisa terlibat aktif. Nanti akan ada pemaparan presentasi besok ya terkait dengan update di sisi penyediaan energi yang ada di sektor hulu yang akan disampaikan oleh Pak Arja, dan nanti juga ada dari SKK Migas Pusat. Demikian sambutan singkat ataupun welcoming speech sebenarnya. Sebelum nanti kami akan sangat berharap nanti berkenan Bapak hari ini bisa menyapa teman-teman juga dalam sambutannya. Untuk kami persilakan kepada Bapak Muhammad Arifin selaku dari Direktur Regional Indonesia Timur. Sambutan Pak ya, pertanyaannya Mbak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan teman-teman ini ngomong ya. Mudah-mudahan Pak. Jadi yang saya hormati kawan-kawan manajemen Regional 4 Indonesia Timur ya. Tadi sudah diabsen satu-satu. Terima kasih sudah berkenan hadir bersama kita sama-sama di kota Bandung gitu ya. Lalu kawan-kawan dari PHN, BFI, terima kasih dukungannya buat Regional Indonesia Timur. Kawan-kawan jurnalis media yang luar biasa hari ini berkenan jauh-jauh juga banyak besar ya, untuk bisa landing di kota Bandung. Selamat datang di kota Bandung. Kata orang kota Bandung ini seperti Warisan Jepang, bener nih, bener ya? Kota kembang, memang kembangnya banyak sih, kembang sekian ya. Dan juga kalau mau percaya ya, saya pengalaman pribadi soalnya di kota Bandung gitu. Kebetulan saya sekolah di Bandung gitu ya. Jadi kalau udah jaket tadi dapat isu gitu sebenarnya. Katanya gitu. Jadi teman-teman yang di jalan silakan hunting ya. Modal jaket doang gitu ya ceritanya. Ya, jadi senang sekali kawan-kawan semuanya. Hari ini saya bisa hadir gitu ya. Bersama teman-teman. Tadi paling jauh katanya ada yang di Sorong segala, luar biasa. Saya dikabari oleh KNT malam ini kita bersama sekitar 104 jurnalis rekan media. Sebegitu pentingnya, saya sangat antusias sehingga saya harus hadir ya malam ini untuk bisa kita sama-sama bersilaturahim gitu ya, bersinergi yang lalu kita syukuri kepada terus kita pertahankan. Nah, besok first flight saya harus ke Surabaya sebenarnya dengan kawan-kawan untuk ada salah satu MOU juga bersama dengan kawan-kawan dari Surabaya kita mau
komersialisasi salah satu lapangan gas di sana. Jadi kawan-kawan, buat saya ini yang ketiga ya, setelah saya pertama di Jogja, lalu di Bali, dan akhirnya di Bandung gitu ya. Jadi saya ada sayup-sayup, kalau bisa di luar kota berarti ini gampang lah, itu terserah Ibu Erika gitu. Kalau terus tahun 2 kali gitu ya. Setuju nggak? Iya, tadi sudah disampaikan bersama kita hadir 3 orang apa namanya lokal hero gitu ya. Bagaimana besok para partner kita ini, para partner kita lokal hero itu akan menjelaskan ke kawan-kawan semua ya, karena kan mereka ini para pelaku gitu ya, sebagai stakeholder kita juga, sebagai lokal community juga, dan juga sebagai apa namanya bridging kita dengan masyarakat sekitar. Bagaimana kawan-kawan lokal hero itu membantu perusahaan untuk bisa juga ikut berkontribusi gitu ya, secara sosial, dan kalau bisa akan bisa mengangkat juga sebenarnya kesejahteraan masyarakat sekitar, utamanya adalah di lapangan-lapangan wilayah operasi kita. Kawan-kawan, sedikit menjelaskan ya, di kita Indonesia Timur, memang Indonesia Timur namanya gitu, tapi sejatinya adalah wilayah operasi kami itu apa namanya, mulai dari Jawa Tengah sebenarnya. Jawa Tengah, ada Kota Rembang, Kendal tadi ya, begitu. Kita juga ada di Jawa Timur ya. Nah, Jawa Tengah dan Jawa Timurnya Surabaya, Madura sampai ke Cepu itu zona 11 sebenarnya. Lalu ada juga di Bojonegoro ya, Bojonegoro sedikit ke Blora begitu, itu zona 12 tadi di sebelah pojok kanan sana tuh. Intinya apa namanya timnya gitu. Lalu juga ada zona 13. Nah, zona 13 ini bangga ya kawan-kawan ya, daerah Sulawesi Tengah gitu ya. Saya dengar mau ada pemekaran juga. Jadi bahkan kalau di Bangga ini kita ada 2 lapangan besar ya, ada Dongi Matinok dan juga ada Sinoro. Nah, yang terakhir ada zona 14. Itu wilayahnya yang saat ini beroperasi itu di sekitar Sorong ya. Tetapi kita juga punya lapangan di daerah sekitar Bintuni sana gitu ya, saat ini dioperasikan oleh kawan-kawan dari KSL. Tapi ke depan insya Allah kita juga akan melakukan seksi dan lakukan pengembangan, karena di sana terserah dibuka oleh BP gitu ya, dan juga sebentar lagi ada Genting. Jadi kita juga ada lapangan untuk ke sana. Jadi mudah-mudahan apa namanya wilayah Papua ini terus kita dorong dan kita kembangkan. Dan kawan-kawan, regional Indonesia Timur ini tidak berhenti hanya di situ, tidak berhenti hanya di kita punya 4 zona. Kalau mungkin dengar cerita gitu ya, apa namanya, kita di regional Indonesia Timur itu punya 3 strategi. Ya. Yang pertama kalau kita bicara existing gitu, saat ini bahwa kita di regional Indonesia Timur itu juga punya tugas untuk memastikan ketersediaan energi gitu ya, bekerjasama dengan industri gitu ya. Untuk bisa apa namanya secure di energi. Jadi lapangan-lapangan yang sekarang ada yang tadi saya sebutkan itu ya, mulai Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi gitu ya, apa namanya Papua, itu kita maintain baseline produksinya. Akan kita kembangkan lagi yang memang masih ada potensi. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman ya, ini mudah-mudahan nggak jadi terlalu serius gitu ya, sambil santai aja gitu ya. Yang kedua itu, kalau teman-teman pasti tahu ya, bahwa apa namanya ada beberapa peraturan baru dari pemerintah bahwa kita sudah dalam journey apa namanya berpindah gitu ya, dari energi fosil ke energi baru terbarukan. Bahkan salah satu program menyebutkan bahwa bauran energi 2025 itu harus sekitar 20%. Nah, kita berperan di sini kawan-kawan ya. Jadi apa namanya, misalnya dari energi fosil ke energi baru terbarukan itu tidak seperti membalikkan kebijakan pastinya gitu ya. Dan disinilah peran regional Indonesia Timur yang paling besar itu memastikan terjadinya transisi energi ya. Sebelum nanti insya Allah kedepannya energi baru dan terbarukan itu mengambil peran supaya energi di depan. Nah, apa peran kita? Peran kita banyak mengembangkan gas gitu ya, gas alam. Yang dulu minyak, sekarang gas. Gas ini kita eksplorasi dan eksploitasi besar-besaran kawan-kawan gitu ya. Selain Dongi Matinok yang supply energi sampai ke Cina, sampai ke Jepang,
kita juga berperan misalnya di, tadi saya belum sebutkan Maluku gitu. Saat ini kita sudah punya. Kita punya 20% kerjasama dengan Impact itu di Marshall di Pulau Somlaki gitu ya. Nanti mungkin beroperasi kerjasama dengan kawan-kawan yang di Sorong karena nggak begitu jauh. Gitu. Terus kita juga punya di utaranya Bali ya. Di utaranya Bali itu ada posko, itu juga besar. Tapi ini masih eksplorasi. Insya Allah dalam 3-4 tahun kita bisa mulai beroperasi. Kita juga ada di Sulawesi itu di Buton sana gitu ya. Lapangan Melati, bahkan kita operatornya itu juga cukup besar. Jadi itu peran Indonesia regional 4 Indonesia Timur bahwa dari 2024 ini sampai nanti 2030 dan seterusnya di 2040 Indonesia Emas gas itu akan lebih berperan. Bukan hanya lapangan-lapangan baru, lapangan-lapangan yang kalau teman-teman ya terutama mungkin yang di Jawa dan juga di Sorong, kita juga ada lapangan-lapangan kecil ya yang dulu mungkin nggak terpikirkan ini nih ada sumber gasnya tapi jauh dari mana-mana. Sekarang teknologinya sudah ada. Jadi di Jawa Timur kita biasanya bukan stranded gas gitu ya. Sumur-sumur yang gasnya di bawah 5 mm itu contohnya misalnya di sumber Tubaris Japa di mana di Cepu ya kita punya alas darah kemuning gitu yang 2 mm, 3 mm itu semua bisa sekarang dikomersialkan. Dan insya Allah besok saya akan tanda tangan serta teman-teman dari Kakak Migas itu di lapangan KUW ada lapangan Sarawati yang gasnya kalau dulu kebayang bahkan bisa kita bisa monetisasi. Tapi sekarang teman-teman itu bisa semua kita realisasikan. Nah, strategi yang ketiga kita di Indonesia Timur ya juga mengembangkan new businesses gitu. Jadi securing the energy juga berperan transisi energi dan kita juga harus mengembangkan bisnis-bisnis baru gitu ya. Selain dari ikut serta di dalam akuisisi lapangan baru, juga mungkin kawan-kawan pernah dengar kekinian gitu ya teknologi di upstream itu seperti misalnya CCUS dan juga CCUS gitu. Dan kalau teman-teman lihat itu ya setelah kesepakatan Paris gitu ya bahwa ke depan emisi itu diharapkan bisa kita kurangi dan saat ini kita di Indonesia Timur itu termasuk yang terdepan. Bahkan kalau di Sukawati ya, Sukawati itu Bojonegoro sebagian Tuban itu sudah mulai kita lakukan pilot. Nah, insya Allah di 2029 kita sudah bisa punya full scale. Kira-kira begitu seriusnya lah kira-kira gitu ya. Nah, teman-teman media sekalian, saya nggak akan berlama-lama. Pada intinya sekali lagi terima kasih atas dukungannya selama ini. Kami media itu bukan hanya sekedar stakeholder ya, tetapi justru sebenarnya hubungan kami dengan para stakeholder lain itu bridgingnya adalah kawan-kawan semua. Saya yang bayar dari Anda gitu ya, maka kita akan banyak mengalami kesulitan. Jadi sekali lagi terima kasih dan mudah-mudahan ke depan kita akan terus tetap mendukung gitu ya, bekerjasama, bersinergi, dua arah hubungannya saling menguntungkan dan sama-sama kita saling kembangkan supaya daerah-daerah di wilayah operasi kami itu merasakan secara langsung kehadiran kami di sana dalam bentuk konteks yang tentu saja menambah kesejahteraan masyarakat sekitar. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.